Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat naker dimanapun kalian berada. Ketemu lagi bersama saya Cak Tian dalam program Ayo Kerja Jatim. Sobat naker, di siang yang lumayan panas ini, tentunya saya tidak sendirian. Di studio sekarang telah hadir salah seorang narasumber. Beliau adalah Kak Elo Izra Yanuarita. Kak Elo adalah salah seorang staf di Direktorat Bina Penempatan dan Perlindungan PMI, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Selamat siang Kak Elo. Selamat siang, Mas. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik meskipun panas ya. Panas banget Surabaya pastinya. Apa Jakarta nggak panas juga, Mbak? Sama sih, cuman kan kalau siang kita di ruangan, Oh jadi nggak tahu iya, kondisinya. memang Surabaya terkenal dengan kota panas ya. Lagi sibuk mempersiapkan program apa nih di Kementerian KL? Kebetulan kami di kementerian baru banget menyepakati sebuah kesepakatan baru dengan pemerintah Malaysia. Mungkin itu sih yang lagi kami siapkan dalam waktu dekat ini. Oh, untuk Dan juga mempersiapkan program selanjutnya ya. betul, ada beberapa negara juga sih, negara tujuan penempatan juga yang lagi kita jajaki untuk penempatannya begitu. Baik, Sobat Naker, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang MOU atau kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia yang pada tanggal 1 April 2022 kemarin telah ditandatangani oleh Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia dan Betul. disaksikan langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo dan juga Perdana Menteri dari Malaysia ya Mbak Elo. Betul, Mas. Mbak Elo langsung saja, mungkin kesepakatan bilateral apa antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia Yang baru ditandatangani yang kemarin baru itu. ditandatangani Ya kemarin? ini salah satu yang fresh from the oven nih Mas, adalah memorandum saling pengertian mengenai penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik. Jadi MOU ini sebetulnya penting bagi kami karena penandatanganannya disaksikan oleh Presiden dan juga Perdana Menteri karena ide awalnya itu juga datangnya dari pimpinan kedua negara, Oke. Mas. Itu udah dicetuskan sejak tahun 2015 dan baru akhirnya final draftnya selesai dan ditandatangani pada tahun 2002 ini, 2022 Di ini, bulan sorry. April kemarin ya. Betul, alhamdulillah. Mungkin ada berapa banyak nih Mbak substansi terkait yang ada dalam MSP itu sendiri? Untuk substansi di dalam MSP atau Memorandum Saling Pengertian ini, dia ada batang tubuh, di mana batang tubuh ini ada 22 pasal. 22 pasal tersebut mulai dari preambulnya, kemudian pasal pertama definisi, tujuan, pelaksanaan kerjasama penempatannya untuk sektor domestik, kemudian mengenai pas kerja PMI-nya, mengenai proses atau implementasi penempatannya, persyaratan perekrutan, akuntabilitas, tanggung jawab, perjanjian kerja, komponen struktur biaya, mengenai jaminan sosial, pemulangannya, kemudian mengenai kelompok kerja bersama dan satuan tugas bersama untuk proses monefnya. Jadi MOU ini nanti akan dimonef secara berkala oleh pemerintah kedua negara. Kemudian juga mengenai penyelesaian sengketa, kerahasiaan, pemantauan dan evaluasi, dan masih banyak lagi. Dan di selain pasal-pasal tersebut, MOU ini juga dilengkapi dengan setidaknya 8 lampiran, Mas. Jadi lampirannya itu mulai dari tentang alur proses penempatannya untuk PMI ke Malaysia, kemudian ada lampiran deskripsi pekerjaannya, ada 3 jabatan di situ dan ada deskripsinya masing-masing. Kemudian ada juga lampiran mengenai tanggung jawab pemberi kerja, tanggung jawab PMI, tanggung jawab Agensi Perekrutan Malaysia, tanggung jawab P3MI, tanggung jawab pemerintah Indonesia juga ada dan juga tentunya tanggung jawab pemerintah Malaysia. Selanjutnya lampiran berikutnya adalah lampiran perjanjian kerja. Ada juga lampiran mengenai alur proses perpanjangan pembaruan. Ini penting karena sebelumnya itu nggak ada mengenai proses perpanjangan itu dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Malaysia. Untuk yang sekarang dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah negara sebagaimana tertuang di dalam MOU. Kemudian ada juga lampiran mengenai komponen biaya penempatan. Di situ nggak ada nilainya, tapi komponennya apa saja itu ada.
Oke. Kemudian ada juga mengenai TOR JWG, ini untuk dasar kedua pemerintah membentuk kelompok kerja bersama untuk mendiskusikan hal-hal yang mungkin timbul dari pelaksanaan kerjasama ini. Dan juga yang terakhir adalah indikator kinerja utama sebagai modalitas bagi kedua negara dalam melaksanakan MONEF itu. Begitu. Mungkin dari beberapa substansi yang telah Mbak Ella sebutkan tadi, poin-poin apa aja sih Mbak yang perlu kita pahami, ketahui bersama ini? Nah, ini penting nih. Setidaknya dari dokumen itu keseluruhan setidaknya ada 10 poin yang harus diketahui oleh masyarakat. Yang pertama adalah bahwa implementasi penempatan sektor domestik ini akan dilakukan melalui suatu sistem yang kita kasih nama bersama itu one channel system atau sistem penempatan satu kanal. Jadi di luar sistem itu nggak boleh ada lagi penempatan. Dan juga yang kedua adalah tidak lagi ada direct hiring. Jadi penempatan pemberi kerja langsung datang atau langsung merekrut PMI itu nggak boleh. Semua harus dilakukan melalui perpanjangan tangan agensi P3MI atau agensi Malaysia. Kemudian yang ketiga, PMI hanya bekerja di satu tempat, tidak boleh dipindahkan, dan itu sudah stated di dalam perjanjian kerjanya. Yang keempat adalah PMI bekerja sesuai dengan job desk yang sudah saya sebutkan tadi. Job desk ini juga akan menjadi salah satu klausul yang tertuang di dalam perjanjian kerja. Jadi kalau di luar job desk itu tidak boleh melakukan hal tersebut, dan PMI bisa melayangkan pengaduan kepada otoritas terkait di Malaysia. Dan ini tujuan utamanya untuk menghindari PMI kita dipekerjakan secara multitasking, karena kan banyak tuh kasus kita dengar bahwa PMI overload pekerjaannya, disuruh menjaga anak, kemudian memasak, kemudian mencuci, dan sebagainya. Yang kelima, poin pentingnya adalah untuk jabatan housekeeper dan family cook, mereka bisa bekerja pada satu rumah tangga di mana pemberi kerjanya beranggotakan maksimal 6 orang, berusia di atas 5 tahun, dan tidak memiliki kebutuhan khusus atau perlakuan khusus. Selanjutnya, yang keenam adalah untuk jabatan child caretaker dan elderly caretaker bisa dipekerjakan oleh pemberi kerja apabila pemberi kerja tersebut sekiranya memerlukan tambahan PMI karena ada anggota keluarganya yang memerlukan perhatian khusus, begitu. Kemudian yang ketujuh adalah PMI harus dan akan masuk dalam skema asuransi di Malaysia. Kalau di Indonesia kan wajib semua WNI, ya betul. Kalau di Malaysia, PMI wajib untuk masuk dalam skema asuransi yang namanya SOCSO atau Perkeso. Itu asuransinya dari mana itu, Mbak? Itu asuransi dibiayai, dibebankan pada pemberi kerja. Itu untuk asuransi kecelakaan kerja. Dan juga mereka wajib untuk diikutsertakan dalam asuransi kesehatan di Malaysia. Ini untuk asuransi kesehatan itu diatur dalam program SPIKPA di Malaysia. Itu juga wajib dibiayai oleh pemberi kerja, dan PMI tidak boleh dikenakan potongan dari hal tersebut. Yang selanjutnya poin pentingnya itu PMI juga, ini kan kita lagi masa pandemi ya Mas. Yeah. Jadi salah satu poin pentingnya persyaratan kesehatan di masa pandemi ini juga harus mengacu ke regulasi yang lagi berlaku di Malaysia. Nanti kalau misalnya sudah endemi, regulasinya juga akan berubah lagi, fleksibel sesuai perkembangan yang dinamis ini. Kemudian yang kesembilan, yang tadi sempat saya mention, bahwa pemerintah kedua negara ini akan melakukan MONEF secara berkala. Jadi ini kesepakatan dari kedua belah negara untuk MONEF pertama kali, insya Allah akan dilaksanakan paling cepat 6 bulan sejak penempatan pertama. Sejak penempatan PMI pertama ya? Betul. Kemudian yang terakhir, poin pentingnya, yang paling penting nih adalah perwakilan Republik Indonesia di Malaysia kan setidaknya ada 1 KBRI dan 5 KJRI. Yeah. Itu mereka memiliki kewenangan untuk menetapkan upah minimum bagi PMI sektor domestik. Itu kisaran di paling rendahnya di 1.500 ringgit Malaysia. Dan perwakilan juga memiliki kewenangan untuk
menetapkan syarat bahwa calon pemberi kerja itu wajib memiliki minimum pendapatan sebesar Rp7.000 Malaysia, begitu. Jadi kalau pemberi kerjanya pendapatannya di bawah itu, kemungkinan nggak bisa pakai Pasti. pekerja kita ya gitu. Pasti dari perwakilan akan dicoret lah, proses pengajuannya tidak bisa Di dilanjutkan. approve gitu ya. Betul. Oke. Selanjutnya Kak Elo, apabila yang dahulu itu sudah pernah ada nih perjanjian bilateral yang serupa terkait pekerja migran Indonesia, apa aja sih yang membedakan MSP yang baru ditandatangani kemarin? Untuk kesepakatan bilateral sebelum yang baru ditandatangani ini, Indonesia juga sudah pernah, Mas. Kalau bisa saya sebutkan itu tahun 96 itu juga ada kesepakatan namanya Notes of Agreement on the Guideline on the Hiring of Indonesian Maids. Di sini mungkin karena masih regulasi lama, jadi penggunaan istilahnya juga masih Indonesian Maids gitu. Kemudian kesepakatan tahun 96 ini diperbaharui dengan kesepakatan bilateral baru di tahun 2006, yaitu MOU on the Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers, yang kemudian MOU ini juga ada perubahan dan ada penambahan yang tertuang di dalam protokol amending, nama dokumennya. Protokol amending tersebut ditandatangani tahun 2011. Salah satu perbedaan mendasar antara protokol amending 2006 ini dan juga MSP yang baru ini adalah tidak lagi ada direct hiring. Kalau sebelumnya di kesepakatan yang lama bisa, tapi di kesepakatan yang baru tidak bisa karena itu juga bertentangan dengan regulasi baru pemerintah Indonesia, Undang-Undang 17 tahun 2018. Undang-Undang 18 tahun 18 tahun 2017. Itu kan tidak boleh untuk penempatan pada pengguna perseorangan, tidak boleh dilakukan secara langsung. Betul. Harus melalui agensi ya? Betul, dan agensinya pun untuk masyarakat juga yang ingin bekerja sebagai pekerja migran Indonesia sektor domestik di Malaysia atau di negara tujuan penempatan lainnya itu harus cermat memastikan bahwa agensinya ini betul, legal, memiliki syarat, diketahui oleh dinas dan memiliki izin juga dari dinas dan juga BP2MI. Ya, yang paling penting memenuhi persyaratan yang sudah ada di MSP itu sendiri ya, Mbak ya. Betul, betul. Yang terakhir nih, Kak Ella, harapannya dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia terkait MSP ini, kira-kira harapan yang paling diharapkan apa itu, Mbak? Harapan kami dari pemerintah pusat bahwa dengan ditandatanganinya MSP ini bisa menjadi, insya Allah ya, bisa menjadi tolak ukur untuk kerjasama penempatan PMI sektor domestik ke negara-negara lain begitu. Karena kan untuk sektor domestik itu sebelum Malaysia kan sudah ada juga tuh technical agreement antara Indonesia dengan Arab Saudi. Cuman bedanya kalau di Arab Saudi itu pemberi kerjanya bukan perseorangan, tetapi pemberi kerja berbadan hukum. Namun sektor pekerjaannya sama-sama sektor domestik, begitu. Untuk yang di Asia sendiri, untuk yang di Asia Tenggara sendiri masih yang pertama adalah dengan Malaysia. Harapannya dengan MSP dengan Malaysia ini bila berjalan dengan mulus, tanpa hambatan, bisa diaplikasikan juga ke negara lainnya, misalnya ke Brunei Darussalam yang paling dekat ya. Gitu sih. Mungkin tentunya juga menekan angka PMI yang non-prosedural ya, Mbak, yang betul. kita ketahui bersama mungkin banyak sekali PMI non-prosedural yang berangkat ke negara Malaysia. Iya. Baik, Sobat Naker sekalian, usai sudah obrolan kita kali ini. Terima kasih untuk Sobat Naker yang sudah menyaksikan episode kita kali ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Kak Elo. Terima kasih atas waktunya. Untuk Sobat Naker sekalian, setelah ini akan ada tindak lanjut sosialisasi kepada kabupaten kota terkait program MSP yang telah dicanangkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Untuk itu, terus ikuti program Ayo Kerja Jatim. Dan bagi Sobat Naker yang ingin tahu tentang informasi lowongan kerja, bisa follow Instagram kami di @ayokerja_jatim dan juga di @infokerja_nakerjatim. Mungkin bagi Sobat Naker yang ingin bertanya bisa DM di Instagram
atau langsung tulis komen di channel YouTube kami. Pastinya kami akan terus memberikan informasi terkait ketenagakerjaan khususnya di Jawa Timur dan berharap kepada seluruh sobat naker semuanya untuk terus memberikan dukungan pada program podcast kita dengan cara subscribe, like, comment, and share channel YouTube kami di Ayo Kerja Jatim. Oke, sobat naker, sedikit pantun nih Kak Elok. Apa tuh? Batu gunung berbongkah-bongkah, air mengalir ke tempat rendah. Ayo bekerja mencari nafkah supaya hidup terasa indah. Wah. Saya Cak Tian bersama tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Optimis Jatim bangkit.